Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ranah Pesisir beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 1 Ranah Pesisir, dan yang teristimewa sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya hadir di acara diseminasi pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di setiap harinya. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua merupakan umat yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada atas kehadirannya pada pagi hari ini. Di kesempatan kali ini kami di sekolah ini ada 4 orang CGP. Jadi untuk kesempatan hari ini saya akan membagikan, kita sama-sama akan belajar. Saya juga masih belajar, walaupun sudah lebih dahulu membahas materi-materi ini, tetapi saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah punya pengetahuan mengenai hal ini. Jadi intinya di sini kita berbagi, kami menyampaikan apa yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak, dan kita akan saling berkolaborasi dan menambah wawasan kita mengenai apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, di sini judulnya adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi intinya di sini bukan mengajari, tetapi menyebarkan pemahaman. Apa yang sudah kami pelajari di PGP, apa yang sudah kami pahami di PGP, di kesempatan ini akan kami sebarkan ke Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti apa yang akan kita lakukan hari ini berdampak pada proses PBM kita di sekolah khususnya, dan bisa juga kita aplikasikan kepada anak-anak kita di rumah. Karena intinya di sini budaya positif itu tidak hanya di sekolah kalau menurut saya, tetapi juga bagaimana kita membangun budaya positif di rumah. Karena pendidikan anak itu tidak hanya urusan sekolah, tapi yang pentingnya itu adalah di keluarga, bagi orang tua siswa, bagi orang tua anak itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas ada 7 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke perubahan paradigma belajar, seperti biasa kita fokuskan dulu pikiran kita. Kita ice breaking sebentar. Kalau tadi sudah dengan yel-yel SMK, kita sekarang yang sederhana saja Bapak Ibu. Kalau saya katakan selamat pagi, Bapak Ibu jawab dengan pagi, pagi, pagi gitu. Bisa Bapak Ibu ya? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita bersama. Nah, sekarang kita ke perubahan paradigma belajar. Di sini ada sebuah ilustrasi seperti kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Kita dan teman kita, Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Sebuah sobek secari kertas kecil. Ini misalnya kertas kecil. Kemudian di sini kita tulis apa hal yang paling berharga bagi diri kita. Kemudian diletakkan kertas ini di salah satu tangan kita, kemudian kita genggam, dan kawan yang lain berusaha untuk mencoba membukanya. Apakah kita mau melakukan simulasinya Bapak Ibu agar lebih
bahasa? Boleh? Boleh? Oke. Makasih Pak Edi. Jadi nanti satu saja Bapak. Ya, yang berpasangan Pak, satu aja Pak. Bela sama pasangan bela kok. Yang menulis. Jadi Bapak Ibu tulis apa hal yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Kalau tidak ada pena, di sini banyak pena Bapak Ibu. Boleh pakai pena cantik. Nih. Cak, kamu tuh ke berapa? Surah apa itu surah? Ya, silakan ditulis. Apa hal yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki? Sudah? Kemudian boleh kertasnya digenggam, boleh dilipat dulu, kemudian digenggam. Yang ini siapa yang menggenggam kertasnya? Bu Neng. Ya, genggam kertasnya Bu. Ya, yang tulis yang menggenggam. Oke, kita akan melakukan simulasi ini sebentar agar ya, sudah digenggam Bapak Ibu? Nah, sekarang temannya, pasangannya coba buka genggaman tangan tersebut. Buka. Ini yang dipegang yang berharga Bapak Ibu. Apakah dengan mudah kita membuka genggaman? Apakah dengan usaha kita membuka genggaman? Ya. Bisa dibuka Bapak Ibu? Jadi intinya Bapak Ibu, apa yang berharga bagi kita itu bagaimanapun juga akan kita pertahankan. Ya, tidak mau dengan mudah orang lain bisa melihatnya, tidak mau orang lain bisa membukanya. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan tadi. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan itu? Kalau Bapak Ibu tadi megang kertas, kemudian ketika dipaksa buka, Bapak Ibu buka. Kenapa Bapak Ibu buka? Karena terpaksa membuka. Sebaliknya, kalau tadi kepalan tangannya megang kertas itu, tidak mau Bapak Ibu buka. Kenapa? Mempertahankan. Ya. Kemudian kita ke pertanyaan ketiga. Di kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita sendiri. Kalau dibawakan ke siswa Bapak Ibu, anak itu mau kita atur dan tidak mau kita atur, itu tergantung dari dirinya sendiri. Mau nggak dia diatur guru? Tidak mau atau maunya dia diatur guru itu ya dari dirinya sendiri. Jadi sebenarnya tugas kita itu adalah bagaimana caranya kita melakukan pendekatan ke murid itu agar mereka bisa memberikan kesempatan. Agar intinya gini, bagaimana tadi Bapak Ibu yang berusaha membuka itu melakukan pendekatan kepada rekannya agar dia mau membuka sendiri. Jadi itu analoginya untuk murid kita Ibu, Bapak Ibu. Bagaimana kita membawa, mendekatkan diri kita ke siswa sehingga dia mau kita rangkul, dia mau berubah, dia mau melakukan apa yang seharusnya dilakukannya gitu. Jadi itu simulasinya sedikit di awal ini. Oke, sekarang kita ke perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Control Theory. Nah, apa ilusi? Kalau ilusi itu gimana tuh Bapak Ibu? Khayalan. Begitu pikiran kita. Tapi sebenarnya entah seperti itu, entah tidak kan gitu. Nah, yang pertama adalah
ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mungkin berpikiran bahwa kita bisa membentuk murid itu seperti apa yang kita mau. Itu dia, ilusi guru mengontrol murid. Tapi kalau kita bawakan kegiatan sebelumnya tadi, sebenarnya bisa nggak guru itu membawa muridnya seperti yang guru mau? Enggak, karena kontrol ada di murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita bikin murid kita merasa bersalah, apakah itu bisa menguatkan karakternya? Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Kita bikin anak itu merasa bersalah, apakah bisa membentuk karakter seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu, karena semakin kita buat rasa bersalah, mereka semakin takut. Kita bawakannya ke diri kita. Semakin kita disalahkan, lama-lama kita akan semakin takut berbuat. Nanti salah lagi, nanti salah, Beko salah loh, nah kan kayak gitu. Jadi kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini berkaitan dengan penghargaan, pujian. Apakah selalu pujian itu efektif? Apakah selalu hadiah itu efektif untuk pembentukan karakter? Apakah selalu penghargaan itu efektif untuk penguatan karakter? Anak yang dipuji-puji, selalu dipuji, apakah karakternya bisa menjadi baik? Belum tentu. Iya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kalau kita bawakan ke sekolah, kita ini lebih dewasa dari murid kita. Apakah kita punya hak untuk memaksa murid kita? Enggak. Karena mereka punya kontrol dirinya sendiri. Nah, jadi ini yang seharusnya kita coba mulai berubah. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di teori stimulus respon, nih dia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa seperti itu? Tidak, karena yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita berusaha memahami bagaimana karakter anak. Karena sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita itu hanya menuntun murid. Menuntun itu bukan membentuk. Karena siswa itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah berisi tapi samar. Kita tidak menghadapi kertas kosong yang bisa kita tulis sekehendak hati kita, tapi sudah ada tulisannya samar. Samar itu bisa jadi positif dan negatif. Dan yang positifnya lah yang kita tuntun. Yang positifnya lah itu yang akan kita tegaskan gambarnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak terlambat itu sesuatu yang negatif. Kalau anak yang tidak buat tugas itu menjadi suatu hal yang negatif. Sementara semua dari kegiatan itu, semua perilaku itu ada tujuannya. Kadang-kadang orang berbuat salah itu karena tujuannya ada. Jadi kita istilahnya kalau saya sendiri memahami harus buka lagi pikirannya. Memang sangat banyak hal-hal yang saya pelajari selama mengikuti program ini. Yang ini salah satunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau dari teori stimulus respon. Sementara apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya dengan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Karena posisi kontrolnya ada di tangan kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lagi rayu-rayu, lagi umbut-umbut, nggak lain, paso lain. Ada ancaman di situ jadinya. Kalau menurut teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi. Jadi maksudnya tidak dari satu tujuan aja. Misalnya satu hal kita bahas, tidak dari saya saja misalnya, tapi juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Itu yang berkolaborasi. Kemudian
Kalau di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau di teori pilihan itu menang-menang. Kita sama-sama senang. Tidak ada yang merasa tertekan, tidak ada yang merasa terpaksa. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah kita masuk di disiplin positif. Tema kedua yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, apakah makna disiplin? Kalau sebelumnya kalau kita dengar kata disiplin, yang terbayang apa Bapak Ibu? Peraturan. Kemudian ada, kalau peraturan tentu identik dengan hukuman ya, sanksi, punishment. Nah, di sini kata disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin. Kalau dulu saya beranggapan disiplin itu dari bahasa Inggris, ternyata bahasa Latin. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin diri kita ini yang istilahnya menjadikan motivasi kita untuk menggali kemampuan kita, kemudian untuk mengembangkan potensi kita. Namun dalam bidang budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sama seperti tadi ketika saya tanya, ketika dikatakan disiplin, yang terbayang apa? Peraturan, hukuman. Hukuman itu pasti sesuatu yang tidak membuat kita tidak nyaman. Nah, lanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah disebutkan tadi juga, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Namun payung dari semuanya perilaku yang kita kerjakan itu ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, kalau kita di sekolah sekarang di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada pada diri murid-murid kita itu ada yang di P5 itu Bapak Ibu. Di profil pelajar Pancasila, itulah nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada pada diri murid-murid kita. Jadi payungnya itu, jadi maksudnya setiap kegiatan, setiap tindakan yang dikerjakan oleh murid-murid kita itu harus dalam lingkaran nilai-nilai kebajikan itu. Mungkin tidak akan dibahas terlalu jauh tentang nilai-nilai kebajikan di P5 karena kita sudah melaksanakan itu di sekolah, mulai dari mulai dari gotong royong sampai ke enam-enamnya itu. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi yang menjadi penekanan di sini adalah mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Identik sekali dengan motivasi internal ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita mengajarkan anak itu menjadi orang yang bertanggung jawab? Bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran anak untuk berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada? Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ke posisi kontrol tadi lagi Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini mampu membuat anak mengontrol dirinya. Mau membuka tangannya atau enggak? Mau mengerjakan tugas atau enggak? Mau berbuat baik atau enggak? Jadi ke posisi kontrol dirinya tadi. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Jadi mereka itu berbuat itu ikhlas tanpa pamrih. Kalau mereka buat tugas, ya karena mereka tahu itu kewajibannya, bukan karena takut didenda buku misalnya, bukan karena takut disuruh duduk di lantai misalnya. Jadi dengan kesadarannya, dia punya motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan apa kewajibannya, untuk melakukan apa yang seharusnya dikerjakannya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketika
ketiga. Nah ini motivasi ketiga. Kita nanti akan bahas yang mana dia motivasi ketiga itu. Jadi disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Nah ini juga sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu bertujuan untuk memerdekakan murid, menjadikan murid manusia yang merdeka, di mana dia tidak bergantung pada orang lain. Kemudian seterusnya, nah kita masuk ke motivasi. Tadi karena sudah dibahas juga motivasi ketiga. Secara umum yang Bapak Ibu ketahui motivasi itu ada berapa? Ada berapa? Dua. Apa Bu? Oke, terima kasih. Jadi ada motivasi dari dalam, dari luar, motivasi dari internal atau intern ya Pak Nando, atau ekstern internal. Berarti motivasi internal itu berarti dari dalam diri. Ya, kalau motivasi eksternal itu dari luar, dari lingkungan, dari orang lain. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada dua di sini, motivasi eksternal, motivasi internal. Kemudian motivasi eksternal, ini motivasi internal. Dan inilah tujuan dari disiplin positif itu Bapak Ibu. Kita menumbuhkan motivasi internal di dalam diri murid-murid kita. Nah, yang motivasi eksternal ini dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu bertindak hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Kalau mereka buat tugas untuk menghindari denda, itu berarti motivasinya mengerjakan tugas itu baru motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau anak itu membuat tugas karena kita janjikan hadiah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, kalau yang sudah dilakukannya itu adalah untuk menghargai diri sendiri, berarti sudah tumbuh dalam dirinya itu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya mengerjakannya. Nah, ini tentang teori motivasi. Dan inilah motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini tujuannya untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga ini. Disiplin motivasi internal. Nah, ini sedikit pertanyaan Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi. Mari kita coba diskusikan bersama Bapak Ibu. Yang pertama ada di sini ada 7 pernyataan, 7 kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Nah, sekarang kita lihat apa jawabannya Bapak Ibu. Yang mana kalian yang ini Bu? Ini
Nah, kalau seperti ini kesimpulannya Bapak Ibu, kira-kira hukuman dan konsekuensi itu apa bedanya? Kalau hukuman itu tiba-tiba, fisik. Kalau konsekuensi, ya, kalau konsekuensi itu lebih kepada apa namanya, akibat dari apa yang kita lakukan itu apa gitu. Kalau kita nyenggol air tumpah, ya harus dibersihkan, itu konsekuensinya. Iya. Jadi nilainya tadi itu bertanggung jawab itu tadi, ya Bu Siti. Itu yang konsekuensi. Iya. Agak kalau kami kemarin ketika membahas ini di PGP memang agak rancu juga Pak ini. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Tapi semakin dibaca lagi, semakin di ino-inoan lagi gitu, memang ada beda tipis. Iya. Hukuman itu, push up itu bisa saja jadi konsekuensi karena kalau kita sebelumnya sudah ada kesepakatan. Tapi kalau langsung aja terlambat langsung push up, itu termasuk hukuman. Tapi kalau konteksnya sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu, itu termasuk konsekuensi karena sudah ada perjanjian, sudah ada diskusi sebelumnya. Nah, gitu. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dijelaskan lagi lebih rinci mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jarang rasanya orang yang ikhlas menerima hukuman itu, Bapak Ibu. Pasti agak sedikit dalam hatinya ada rasa sakit juga tuh. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, kalau kita numpahkan air ya harus kita lap lagi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalnya kita ada dengar cerita murid yang dendam ke gurunya karena ditampar misalnya. Nah, itu kan termasuk hukuman yang membuat anak itu sakit dalam jangka waktu yang lama, susah melupakannya. Kemudian membuat anak merasa, yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mungkin di saat itu saja gitu, tapi tidak tinggal lama di hatinya gitu. Hukuman itu membuat anak menjadi membenci kedisiplinan. Kemudian nih, lebih kepada paksaan. Kalau hukuman, anak terpaksa mengerjakannya, kita juga memaksa anak untuk melakukannya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, membuat anak memiliki konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Ini mungkin sedikit bercerita Bapak Ibu, karena diri saya sendiri ini Bapak Ibu, karena takut dihukum, takut dimarahi, jadi selalu menyembunyikan kesalahan. Ibu kan dibangi, bilang disabu-sabui. Jadi kalau seperti ini pasti tidak karakter yang tumbuh, rasa yang tumbuh dalam hati itu sudah tidak nyaman lagi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu jadinya yang dirasakan anak kalau mendapatkan hukuman itu Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi kita lanjutkan di sini, anak menghargai disiplin. Jadi kalau kita sudah buat kesepakatan misalnya di awal, nggak perlu dipaksa lagi, dia tahu terlambat push up-nya 25 kali, langsung aja push up lagi. Tidak ada rasa terpaksa lagi. Kemudian stimulus tangkapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara, bukan untuk dalam jangka waktu yang lama. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Kalau di jam-jam seperti ini nih agak gimana gitu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini juga materi yang sangat menarik bagi saya ketika PGP, karena dalam pola pikir kita penghargaan itu bisa menambah motivasi anak. Ternyata penghargaan itu bisa juga menghukum Bapak Ibu. Yang pertama di sini,
jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini, berhenti melakukan hal baik jika tidak ada penghargaan. Misalnya sekarang kita contohkanlah ke anak kita saja. Kalau mau nolong ibu, aku beli es krim. Itu kan penghargaan itu Bapak Ibu. Besok seperti itu juga lagi. Nanti sekali ketika kita meminta tolong, karena di mindsetnya setiap kali nolong nanti akan ada penghargaan, akan ada hadiah. Sekali tidak kita berikan hadiah itu gimana jadinya tuh Bapak Ibu? Nggak mau lagi besok, akhirnya lagi kok hadiah. Jadi ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum. Kemudian sama dengan ini ya, ini tulisannya kecil nggak nampak. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, misalnya ranking, yang juara 1 tentu senang hatinya. Bagaimana rasanya yang ranking 2? Sementara contohnya saja ketika kita dulu di sekolah pakai sistem ranking itu Bapak Ibu, yang juara 1 rata-ratanya 9,1, yang juara 2 rata-ratanya juga 9,1. Jadi apa bedanya nilai saya dengan yang juara 2 ini dengan juara 1? Kalau misalnya seperti itu, apa rasanya bagi yang juara 2 itu? Tentu ada rasa tidak nyaman Bapak Ibu. Rasa apa namanya itu? Yuk dapat samona nih lewat, tapi juara tidak dapat juara 1 loh. Kan gitu. Apa Bu? Jadi muncul lagi pikiran-pikiran negatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dasarnya di sini dari penelitian. Katanya anak yang sering diberikan hadiah itu ternyata ketepatan kerjanya itu kurang dari anak yang tidak diberi hadiah. Karena mindset itu tadi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif karena apa? Kita akan menjadi terus-menerus menyiapkan itu agar dia mau melakukan sesuatu. Kita akan harus terus memberikan hadiah agar anak itu melakukan sesuatu. Jadi tidak efektif jadinya. Kalau tidak dikasih hadiah, dia tidak mau lagi mengerjakannya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, seperti yang Ibu Yuni bilang tadi, merusak hubungan, iri, dengki muncul jadinya, dan pikiran-pikiran negatif lain lagi muncul jadinya. Itu maksudnya penghargaan yang hubungan. Ini juga penghargaan menurunkan kualitas. Orang bersusah payah mengerjakan sesuatu itu sebaik-baiknya karena ada penghargaan nanti, ada imbalan nanti. Tapi kalau tidak ada penghargaan lagi, nggak mau lagi melakukan yang sebaik-baiknya, sudah apa adanya sajalah. Jadi tidak, kualitasnya jadi menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang bersama dengan yang tadi, berusaha sekreatif mungkin karena akan ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, ya biasa-biasa aja lah. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu mempengaruhi kita untuk berbuat itu karena motivasi eksternal tadi, karena penghargaan itu tadi, bukan karena motivasi dari dalam diri. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Ya. Pada dasarnya kita ini berbuat, kita ini bertindak, melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan kita ini. Tujuan tindakan kita itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti ada kebutuhan dasar
tidak terpenuhi. Kita akan ulas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini identik dengan makanan ya. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya adalah meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian nih, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan aktualisasi diri. Kita ini manusia butuh aktualisasi diri, butuh diakui keberadaannya, butuh diakui kemampuannya. Nah, itu yang kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Kita ini punya pilihan. Kita butuh punya kesempatan untuk bisa memilih. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mungkin ini kalau saya bawakan ke murid, kadang-kadang kita guru umum ya merasa agak gimana gitu ketika anak belajar produktif. Kalau di guru umum, anak-anak itu banyak ngantuk kelihatannya, kurang bersemangat. Tapi kalau di produktif dia mau, tidak perlu ditunggu guru. Masih lanjut juga belajar, masih lanjut mengerjakan tugas. Mungkin di sini kebutuhan akan kesenangan mereka sangat terpenuhi, sehingga mereka sangat menikmati apa yang sedang mereka kerjakan itu. Ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, di pertanyaan pertama dulu kita Bapak Ibu, apa yang kira-kiranya akan kita lakukan di situasi seperti ini? Dipanggil Doninya, kemudian ditanya, ya, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau jawabannya si Doni itu adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhinya itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalnya si Doni itu tidak seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya dia jawab mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia kan ingin diperhatikan. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau misalnya dia jawab ini merasa hebat karena temannya jadi takut jadi sama ke dia, itu berarti kebutuhan yang sedang diusahakan untuk dipenuhinya adalah tentang penguasaan. Nah, coba kita lanjut lagi. Kebutuhan. Nah nih, kalau dia jawabnya begini karena merasa bosan dengan makanan yang dibuatkan oleh ibunya di rumah, itu kayak itu sampah bu, nggak selera makan ya bu, berarti kebutuhan yang berusaha dipenuhinya itu adalah kebutuhan kebebasan akan pilihan. Dan yang terakhir ini, jika dia menjawab melakukannya karena iseng, jadi melihat wajah kawannya yang sudah marah itu dia senang,
usil, berarti kebutuhan kesenangan yang dia berusaha penuhi. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa nanti menentukan tindakan apa yang harusnya kita laksanakan. Ketika kita sudah tahu apa kebutuhan yang kurang didapatkan oleh murid kita itu. Dari sini kita bisa menentukan bagaimana langkah kita untuk menuntun anak berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi dari anak tersebut. Mungkin satu orang anak dengan anak yang lainnya beda. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita supaya bisa memenuhi kebutuhan murid-murid kita di sekolah. Kalau kita bawakan di rumah tentu kan anak kita Bu Ibu. Misalnya kalau ada yang punya 1 atau 2 atau lebih atau 3 orang anak, tentu kebutuhannya beda. Nah, jadi ini saya sangat merasa senang sekali. Saya merasa materi ini bermanfaat sekali. Sebagai guru kita di sekolah terhadap murid-murid kita dan sebagai orang tua kita kepada anak kita di rumah. Nah, kita ke posisi kontrol. Nah, untuk menghilangkan kebosanan Bapak Ibu, mari kita sedikit bergerak. Ya, kemarin saya lihat di reels Facebook, ini sedang viral. Ayo Bapak Ibu kita coba berdiri. Ini sedang viral. Kalau kita buka YouTube ini juga, kalau buka TikTok ini juga, kalau buka Instagram ini juga lagi. Dia singkat aja Bapak Ibu. Bisa tidak terdengar nih suaranya? Karena suara saya ini mungkin membuat orang ngantuk. Suara saya kurang. Bisa tak masuk ke? Masa syuting kayak dia. Oke, kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Mau merem. Oke, siap. Ya, kita ikut yang sedang viral sekarang Bapak Ibu. Oke, semangat ya. Body kita ini sini buku ini. Ya. Nah, ready? Kita ke posisi kontrol. Panas. Ruangan panas, kita bergerak juga Pak Topik ya, Pak panas. Nah, di sini ada
pengontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini di posisi penghukum itu guru bagaimana? Kemudian apa yang dikatakan guru? Kemudian hasilnya bagaimana? Dan kemudian lagi kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Kemudian apa kata murid dan apa dampaknya pada murid? Nah, kita lihat ini dulu satu-satu Bapak Ibu. Kalau guru penghukum itu suka nih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kata-kata yang seperti itu yang muncul dari gurunya. Kemudian contohnya apa? Kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Bola misut. Ayo. Awak masih ulang cik lain. Sama. Rata-rata kita seperti itu. Ya, rata-rata kita seperti itu. Besok kalau berulang cik lain ya. Awas. Nampak ibu main HP jadi ibu ambil HP dulu. Ya, pasti sambil menunjuk kalau kita katakan seperti itu tuh. Hasilnya apa? Anak jadi apa? Berontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau dilihat di sini tidak ada yang positif-positif hasilnya, Bu. Kemudian ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi guru itu bukan, istilahnya bukan orang yang akan diingatnya lagi. Kemudian murid berkata apa? Biarlah, besok ikutnya nggak bagi-bagi deh, gue nyok. Akan akhirnya apa? Mengulangi kesalahan. Jadi nyok, kalau kasih awak mungkin risiko alamada apa talimu menjaga itu lebihnya gitu. Jadi kalau misalnya kita katakan seperti itu, ya biarlah ibu tuh mengicik mobil itu nya ke bagi-bagi nyok. Yang awak lalu yuk, anjing menggonggong kafilah berlalu sih. Bagi-bagi sulam lah ibu tuh sih. Tapi yang ini lewat yo. Nah, ini kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa karena lah. Iya, nggak nyangku ibu bantu itu dulu. Kan ada seperti itu kita bilang ke siswa kan. Jadi itu ungkapan-ungkapan untuk membuat rasa bersalah nih. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali. Ibu lah panik, awak kawak jo. Kemudian hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Masih hal-hal negatif juga yang ada di sini, Bapak Ibu. Kalau berkaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Nah, di sini reaksi murid biasanya apa? Minta maaf, Bu. Kemudian ini jadi yang akhirnya, karena selalu dibuat jadi rasa bersalah, yang muncul dalam dirinya adalah jadi rendah diri. Nah, ini posisi yang ketiga, teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian apa contoh ungkapannya? Ayolah, lakukan dengan ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu contoh-contoh ungkapannya. Tapi di sini hasilnya murid menjadi ketergantungan. Tidak ada gurunya gimana lagi? Kalau tidak ada kita sebagai gurunya bagaimana lagi? Nah, ini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi karena ketergantungan tadi itu, jadi guru itu menjadi orang yang sangat penting baginya. Kalau tidak ada gurunya, dia akan merasa bagaimana jadinya itu. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya, jadi dia merasa
kita itu temannya. Nah, dampak pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung karena ketergantungan tadi. Nah, kita ke posisi kontrol sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kalau di sini. Nah, menghitung dan mengukur ini contohnya ungkapan yang diberikan guru. Apa peraturannya? Lihat tahu peraturan sekolah apa? Nah, Ibu. Nah, jadi itu contoh-contoh pertanyaan. Kalau kalian melanggar ini, akibatnya apa? Jadi itu baru sampai sebagai pemantau kita Bapak Ibu. Kalau kita sering memperlakukan anak atau mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut kepada anak. Nah, jadi hasilnya apa? Anak menyesuaikan diri bila dewasa. Kalau nampak awaknya lele loyo, nanti kalau tidak ada gurunya, dia akan kembali ke yang sebelumnya. Kemudian murid berkata di sini berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu ungkapan murid. Kemudian di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak di sini mengerjakan sesuatu itu dengan pamrih. Nah, ini posisi kontrol yang kelima, manajer. Posisi kontrol di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini, apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau di posisi manajer ini banyak dialognya, banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, hasilnya di sini adalah menguatkan pribadi. Menguatkan pribadi. Jadi anak itu sendiri yang memunculkan, kalau dia misalnya punya masalah, dia sendiri yang memikirkan solusinya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kemerdekaan dirinya itu sudah mulai nampak nanti hasilnya kalau kita kaitkan ke dalam dunia berkualitasnya. Kemudian apa kata muridnya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan di sini dampak kepada muridnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan lebih memahami lagi 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Silakan disaksikan Bapak Ibu. Disiplin positif. Salah satu program yang dikembangkan 5 posisi penerapan. 5 posisi kontrol masa depan adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi membuat masalah bersama. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu teman
psikologis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan mendongkrak, bahkan memandang. Posisi kedua, Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Kita lihat posisi sebagai teman, Bapak Ibu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Maaf Bu, saya lupa soal tes sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini dari saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Karen mau mengerjakan di rumah, ada orang yang juga tidak bisa bantu mengingatkan ya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah KM dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan ya, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Karen? Ada tidak keluarga lagi? Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu dapat kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iman dapat buah hebat. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi yang prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap minggu. Pada posisi inilah, guru dapat melakukan disiplin positif yang memihak pada murid dengan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar Nah, kita kembali Bapak Ibu. Mari sekarang kita berefleksi. Ada di posisi manakah kita? Penghukum. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang lebih banyak apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya, jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa merubah posisi kita kepada murid-murid kita. Ya, kalau posisi kontrol yang ideal itu adalah sebagai manajer. Mari kita bersama-sama memindahkan posisi kita ke posisi manajer dalam menangani
ada sekolah. Nah, ini sudah disinggung juga tadi. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi lagi. Segitiga restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, penerapan restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menunjukkan keyakinan. Kita lihat satu persatu tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di tahapan ini kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita semua pernah bersalah gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini prinsip-prinsipnya ketika menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu prinsip-prinsipnya dalam menstabilkan identitas. Di sini prinsipnya membuat kesalahan adalah bahagian dari proses pembelajaran. Nah, ini tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi semua orang pasti pernah salah. Semua orang punya salah. Jadi kita menggunakan prinsip tersebut. Kemudian di tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Ini contoh-contoh ungkapan yang bisa kita gunakan ketika sesi ini, Ibu. Validasi tindakan yang salah. Kalau misalnya anak itu memukul temannya misalnya karena diganggu, mungkin kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu misalnya. Ini contohnya juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang bisa kita gunakan kepada murid kita di tahapan validasi tindakan yang salah ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas dan atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu tahapan-tahapannya. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini juga sebagai tugas dalam kegiatan ini. Tapi Bapak Ibu, ini saya tayangkan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya agak kurang pede juga ya. Mungkin tidak terlalu sesuai dengan apa yang dituntut di sini dalam segitiga restitusi. Tapi kalau untuk berbagi, bisa dilihat ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Di sini saya sedang kasus siswanya adalah sering tidak masuk kelas saya karena alasannya sakit. Tapi wali kelasnya tidak memberikan informasi sakit. Nah, jadi setelah dicari-cari tahu, kemudian sudah beberapa kali tidak masuk, katanya sakit. Nah, jadi ini saya mencoba melakukan praktek segitiga restitusi kepada siswa kita ini. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu.
sudah saya cobakan Bapak Ibu. Tapi kalau kita pikir-pikir, apakah bisa kita konsisten seperti itu bicara dengan anak kita? Kita akan coba terus Bapak Ibu. Karena ya kita akan coba karena tujuan kita sama. Bagaimana membuat budaya positif, karakter positif, dan disiplin positif itu tumbuh di diri murid-murid kita. Nah, ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mereka sendiri yang memunculkan solusi dari masalahnya apa. Sehingga kita harapkan kalau anak itu sendiri yang menyebutkan, oh saya akan menyelesaikan tugasnya Bu. Kita berharap memang seperti itu yang dikerjakannya lagi dengan rasa tanggung jawab, tidak ada paksaan lagi. Nah, kemudian kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita cepatkan saja. Nah, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Dicontohkannya di sini memakai helm. Kalau kita memakai helm itu hanya untuk menghindari razia, itu peraturan namanya kan? Tapi kalau kita memakai helm itu untuk keselamatan, berarti kita sudah meyakini nilai-nilainya. Nah, kemudian kita lanjut aja Bapak Ibu. Keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah berkelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan kita dengan murid itu sangat penting Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi kalimat-kalimat di keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif yang mudah diingat. Tidak perlu banyak butirnya, tetapi bisa yang mudah diingat. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contohnya hormat, bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Kita lanjut saja Bapak Ibu karena waktu. Kemudian ini contoh pendalaman keyakinan kelas. Ini contoh pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T. Misalnya kita ambil ini keyakinan kelasnya hormat. Tampak seperti itu, apa yang muncul dari perilaku siswa itu yang kita harapkan dari keyakinan kelas hormat ini. Kemudian yang tidak tampak seperti itu adalah apa yang seharusnya tidak dimunculkan siswa. Kalau siswa yang hormat itu mereka tuh seperti apa? Misalnya kemudian tidak sedang terlambat kalau yang tidak tampak seperti ini. Ini sekedar pendalaman materinya saja. Saya yakin kita semua sudah melakukan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya kerjakan di kelas. Pertama-tamanya kita tentu menjelaskan dulu kepada murid keyakinan kelas itu apa. Kemudian kita sampaikan langkah-langkah membuat keyakinan kelasnya. Kalau di sini kemarin saya lakukan dengan menulis di kertas ini, di kertas kecil ini, masing-masing siswa buat satu, kemudian ditempelkan di depan. Kita kelompokkan mana yang sama. Kemudian ini hasil kesepakatan kelasnya. Dan ini pendalaman materinya menggunakan tabel T dan tabel Y yang dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Nah, kita sampai di akhir kegiatan Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan itu adalah guru ibaratkan petani dan sekolah adalah lahan pertaniannya. Lahan tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Murid itu bibit, kita petani, sekolah adalah sawahnya. Sebagai petani kita tentu berusaha agar bibit itu tumbuh dengan subur, dengan baik, dengan mengelola tempat bercocok tanamnya. Jadi guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian tugas guru adalah menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, belajar dan bekerja sama. Alhamdulillah ini sudah terwujud di sekolah kita. Ini contoh bentuk dukungan Bapak Ibu terhadap rekan sejawat, bentuk saling mendukung kita bersama, bentuk rasa ingin belajar dan bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter. Dan karakter inilah yang akan membentuk budaya positif. Karakter positif insya Allah nanti akan membentuk budaya positif. Kemudian sampai kita di akhir, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara hari ini. Semoga apa yang
yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan untuk kita bersama, dapat memberi manfaat kepada kita bersama dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan dengan anak murid-murid kita. Di akhir kata saya ingin berpantun Bapak Ibu. Pantun setelah hulu kalah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you this afternoon? Yes. Oke. Jadi di kesempatan kali ini we are going to review about our classroom rules yang kita sebut juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau beda? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas sama atau beda? Berbeda ya. Ya, kalau peraturan kelas berarti sumbernya dari ibu sendiri. Kalian tidak boleh bikin ini. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang negatif, menggunakan kata tidak, menggunakan kata jangan. Itu kalau peraturan kelas, dan biasanya identik dengan hukuman kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas yang diawali kita buat dengan kesepakatan bersama, berarti itu idenya muncul dari kalian dulu. Munculkan idenya, kemudian kita jadikan itu keyakinan kita bersama, sehingga kalian melaksanakannya itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak ada hukuman, tapi adanya konsekuensi nanti. Jadi kalian tahu ini sudah dilanggar, ini konsekuensinya. Tidak ada di situ namanya hukuman. Tidak ada rasa terpaksa melaksanakan itu, tidak ada konsekuensinya. Kalau ada keyakinan, kita yang buat sendiri, kita yang jalankan sendiri. Kalau kita tidak jalankan, kita yang melaksanakan konsekuensinya sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan rasa tanggung jawab. Nah, jadi itu yang keyakinan kelasnya. Nah, sekarang kita akan mulai ke proses membuat keyakinan. Kemudian sekarang kita akan memunculkan pendapat dari kalian masing-masing. Kalian buat nanti di sini, ibu akan bagikan kertas ini, masing-masing dari kalian dapat satu lembar kertas, dan tulis masing-masing satu keyakinan kelas yang akan kalian laksanakan nanti di kelas. Kenapa keyakinan kelas ini tujuannya apa? Agar proses PBM kita di kelas ini, proses belajar mengajar kita di sini berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita cita-citakan di pelajaran kita ini, di khususnya mata pelajaran bahasa Inggris, bisa tercapai. Nah, silakan kalian buat di sini. Apakah itu mengumpulkan tugas tepat waktu namanya, atau menghargai teman. Silakan ditulis di sini nanti. Masing-masingnya satu. Ini sudah selesai semua? Nah, sekarang silakan kalian tempelkan kertasnya di sini. Satu persatu ke depan. Silakan tempelkan kertasnya di sini. Ya, satu ke depan. Tempelkan kertasnya. Terserah tempatnya di mana.
Kemudian ini tidak tidur di kelas saat jam PBM. Ini masuk kelas tepat waktu. Kita pisahkan dulu per kalimatnya ya. Kita karena di kesepakatan kelas kita mengambil kalimatnya yang positif. Kalimat positif itu tidak ada menggunakan kata tidak. Kemudian tidak menggunakan kata jangan. Ini menghargai guru. Kemudian ini mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian yang ini membersihkan kelas. Ini saling menghargai sesama teman. Nah, ini apa nih? Mematuhi peraturan di kelas. Nah, memakai pakaian yang seragam. Nah, nih. Kemudian kita lihat lagi satu-satu. Tidak cabut saat jam PBM berlangsung. Kira-kira kalimatnya ini kan kalimat negatif ya? Tidak cabut saat jam PBM berlangsung. Kemudian nah, kemudian ini tidak terlambat masuk kelas dengan masuk kelas tepat waktu. Ini sama maknanya atau beda? Sama. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang masuk kelas tepat waktu. Nah, kita sisihkan dulu yang ini di sini ya. Kemudian, itu balik. Nah, kemudian dan ini kita sisihkan dulu. Kemudian yang ini memakai pakaian seragam. Memakai pakaian seragam. Nih, masuk ya. Kemudian saling menghargai sesama teman. Ini saling menghargai guru. Berarti ini kalau digabung apa katanya nih? Saling menghargai. Ambilnya satu. Berarti saling menghargai baik itu kepada guru juga sesama teman. Kemudian tidak tidur di kelas. Ya. Kemudian nih, tidak bermain HP saat belajar ya. Kemudian ini mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Ya. Kemudian lagi membersihkan kelas. Nah, yang ini bagaimana? Mematuhi peraturan di kelas. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Mematuhi peraturan di kelas. Berarti ini secara garis besar ya. Nah, ini apa namanya? Penjelasannya. Ini secara umumnya kita mematuhi peraturan di kelas. Apa saja peraturannya? Nah, ini ya. Ada dari 11 tadi kita sudah saring beberapanya menjadi 7 karena ada beberapa yang sama maknanya. Nah, pendidikan itu ada beberapa diantaranya ada hormat, ada menghargai, ada tanggung jawab. Kemudian ada lagi disiplin. Nah, kita lihat yang ini. Saling menghargai sesama. Nilai kebaikan yang terkandung di sini yang mana? Menghargai. Yang ini. Kemudian memakai pakaian yang seragam. Disiplin. Nah, kemudian masuk kelas tepat waktu juga disiplin. Tidak tidur di kelas saat jam PBM. Tidak tidur di kelas apa? Termasuk menghargai atau disiplin juga? Disiplin waktu.
Kalau jam belajar, kalau jam istirahat, istirahat. Nah, sama dengan ini ya, tidak bermain HP saat belajar. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab. Kalau membersihkan kelas, juga bertanggung jawab. Nah, jadi saling menghargai itu hampir sama dengan saling menghormati ya. Berarti ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan ini, yang selaras dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita di kelas 12 ATP sekarang? Ada 7. Coba lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas 12 ATP. Mata pelajaran apel apa? Bahasa Inggris. Oke. Nomor 1. Apa baru tadi? Di sini saling menghargai sesama. Lanjut lagi di sini. Saling menghargai. Oke. Yang kedua apa? Disiplin apa? Disiplin berpakaian dan disiplin waktu. Kemudian apa lagi? Ini sudah masuk semuanya, masuk kelas tepat waktu, tidak tidur di kelas, tidak bermain HP saat belajar. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab dalam hal apa? Kebersihan kelas dan tugas. Nah, jadi ini keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 12 ATP mata pelajaran bahasa Inggris yang pertama ada 3. Yang pertama saling menghargai. Kita tambahkan sedikit boleh? Dan menghormati. Nah, yang kedua disiplin berpakaian dan disiplin waktu. Yang ketiga bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan tugas. Nah, sudah sepakat kita dengan keyakinan kelas ini? Sepakat semuanya? Sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, kita harus mendeklarasikan kesepakatan itu dengan menandatanganinya. Oke. Tulis namanya dulu. Siapa namanya di sini? Kemudian ada berapa semuanya? 16. Berapa? Lagi bisa orang kok. Ya, yang ada sekarang? 11. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, silakan ditandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tulis namanya di sini, kemudian tanda tangani di sini sesuai dengan nomor di namanya. Mulai dari Elsa dulu. Gantian depan. Setelah Elsa nanti lanjut usianya dia, baru ke yang berikan aku nanti.
sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Agar bisa belajar dengan lancar. Agar proses belajar berjalan dengan lancar.